Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Muin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai proposal TA pada matkul Platopen dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pihak Ketiga Berbasis Web. Sebelum saya menerangkan terkait judul tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Enzi Madoneka Safitri, nomor absen 7 dengan NPM 24020271 dari kelas Teknik Informatika 2C. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Di sini judul yang saya pilih adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Pihak Ketiga berbasis web untuk monitoring kontrak dan evaluasi kinerja berbasis KPI. Judul tersebut memiliki latar belakang, yaitu untuk saat ini saya melihat bahwa kawasan industri di Cilacap berkembang sangat pesat. Sesama industri pasti saling bekerjasama satu sama lain untuk mencapai target yang mereka harapkan. Pembangunan kawasan industri Cilacap mendorong meningkatkannya kebutuhan pengelolaan pihak ketiga secara efektif. Namun, pengelolaannya masih manual menyebabkan ketidakefisien, risiko data terpisah, dan evaluasi kinerja berbasis KPI yang belum terpusat serta terdokumentasi dengan baik. Terdapat masalah utama, yaitu pengelolaan pihak ketiga masih manual dan tidak efisien. Data kontrak tersebar dan berisiko tidak terintegrasi. Evaluasi kinerja berbasis KPI belum terpusat dan terdokumentasi. Dari masalah tersebut, terdapat dampak dan urgensinya, yaitu berdampak negatif pada pengambilan keputusan manajerial dan operasional perusahaan, mendorong kebutuhan sistem informasi manajemen berbasis web yang terintegrasi dan terstruktur. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini tertulis 3 rumusan masalah, namun sebenarnya rumusan masalah tersebut berkaitan satu sama lain yang dijabarkan menjadi 3, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen pihak ketiga berbasis web yang mampu mengelola data vendor, kontraktor, dan supplier secara terintegrasi dan efisien. Yaitu selanjutnya ada bagaimana mengimplementasikan fitur monitoring kontrak dengan notifikasi otomatis, memantau masa berlaku dan kepatuhan kontrak kerjasama secara real time, bagaimana membangun modul evaluasi kinerja berbasis KPI yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial secara objektif. Dari beberapa rumusan tersebut terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yaitu pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem integrasi data kontrak pihak ketiga secara terpusat dan terstruktur. Lalu ada mengimplementasikan monitoring otomatis kontrak beserta notifikasi masa berlaku, menyediakan modul evaluasi kinerja berbasis KPI yang terstandarisasi, dan yang terakhir mendukung pengambilan keputusan manajerial yang cepat dan akurat. Dari tujuan tersebut, ada pemanfaat dari penelitian ini, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pihak ketiga dan kerjasama, terus meminimalkan risiko kehilangan data dan keterlambatan kontrak, menghasilkan evaluasi kinerja yang objektif dan terdokumentasi dengan baik, dan yang terakhir, mengurangi human error melalui otomatisasi proses administrasi dan pelaporan. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Ada beberapa landasan teori di sini, yaitu ada sistem informasi atau sekumpulan komponen yang saling terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data menjadi informasi. Lalu ada manajemen informasi sistem informasi manajemen atau SIM, yang merupakan integrasi antara manusia, teknologi, prosedur, dan data yang dirancang untuk mengelola informasi secara sistematis. Lalu ada manajemen pihak ketiga atau proses pengelolaan hubungan dengan vendor, kontraktor, dan supplier. Lalu ada kontrak kerjasama, yaitu pada dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban antar perusahaan dengan pihak ketiga. Lalu ada monitoring kontrak, yaitu proses pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kontrak. Lalu ada key performa indicator atau indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pihak ketiga secara objektif dan terstruktur. Terus ada beberapa yang kita gunakan, yaitu ada framework Laravel, yaitu Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur MVC atau Mode View Control.
yang mempermudah pengembangan aplikasi web secara terstruktur. Lalu untuk database-nya ada MySQL database, yaitu sistem manajemen basis dan data relasional yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terstruktur dan efisien. Dan yang terakhir ada website, yaitu platform berbasis web yang memungkinkan pengguna mengakses data dan sistem informasi secara real time. Dan di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada perangkat kerasnya berupa laptop dengan prosesor AMD atau sejenisnya Ryzen 5, RAM 8GB, penyimpanan SSD 256GB, sistem operasi Windows 10 atau 11, dan koneksi internet yang stabil. Untuk perangkat lunaknya sendiri itu ada Visual Studio Code untuk editor kode, lalu ada Laravel sebagai local development server, ada PHP dan Laravel framework untuk backend, MySQL database management, Figma untuk desain UI UX, Travio sebagai pembuatan diagram, dan Google Form sebagai proses pengujian. Selanjutnya ada model pengembangan. Di sini saya memilih model waterfall karena sifat yang struktur dan terdokumentasi dengan baik. Setiap tahap diselesaikan secara beruntun sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memudahkan pemantauan progres dan pengelolaan proyek pengembangan sistem informasi manajemen pihak ketiga ini. Untuk tahap dari mode waterfall tersendiri ada 5, yaitu pertama ada analisis kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara, atau studi pustaka. Lalu ada perancangan, membuat desain sistem. Lalu ada implementasi, mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel atau sejenisnya. Lalu ada pengujian, yaitu menguji seluruh fungsi dengan menggunakan metode black box testing. Dan yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan pengembangan jika diperlukan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis dilakukan melalui studi literatur dan pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan pihak ketiga yang masih berjalan secara manual dan tidak terintegrasi di lingkungan industri. Pada tahap analisis ini saya menggunakan studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi di internet melalui jurnal dan web browser lainnya, dan menghasilkan identifikasi masalah, yaitu data tidak terintegrasi, pengelolaan masih manual, monitoring kontrak belum efektif, dan evaluasi kinerja KPI belum terdokumentasi dengan baik. Lalu untuk kebutuhan sistemnya sendiri, fitur utamanya adalah pengelolaan data pihak ketiga, monitoring kontrak otomatis, modul evaluasi KPI, sistem login berbasis peran, dan laporan kinerja. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Tahap perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis pengguna dengan menyusun use case diagram, flowchart, RD, desain, basis data, MySQL, dan antarmuka pengguna. Perancangan ini menjadi pedoman dalam proses pengembangan sistem. Di bawah ini adalah fitur per user. Yang pertama ada admin. Tugasnya adalah untuk menginput dan kelola data pihak ketiga, manajemen kontrak kerjasama, mengatur indikator KPI, kelola akun pengguna sistem, dan yang terakhir generate laporan dan notifikasi otomatis. Selanjutnya ada manager dengan fiturnya berupa monitoring status kontrak aktif, melihat dashboard evaluasi KPI, menerima notifikasi kontrak, mengakses laporan kinerja vendor, dan mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada supervisor, yaitu cara singkatnya fitur di supervisor adalah menginput dan memberi keterangan terkait KPI untuk tiap-tiap vendor atau pihak ketiga. Selanjutnya ada implementasi. Di sini terdapat 3, yaitu back-end, front-end, dan database management. Untuk back-end sendiri menggunakan PHP dengan framework Laravel berbasis arsitektur MVC untuk mengelola logika bisnis, routing, autentifikasi, dan API sistem. Selanjutnya ada front-end, yaitu antar pengguna menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript untuk tampilan responsif, interaktif, dan modern yang mudah digunakan. Dan selanjutnya ada database management menggunakan MySQL, digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data kontrak pihak ketiga pengguna dan hasil evaluasi KPI secara terstruktur. Dan tahap selanjutnya adalah pengujian sistem. Metode pengujian yang digunakan adalah black box testing yang berfokus pada validasi fungsional sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode.
Pengujian mencakup 4 modul utama, yaitu login dan autentifikasi, pengelolaan data pihak ketiga, monitoring kontrak, dan evaluasi kinerja berbasis KPI. Dari hasil pengujian tersebut terdapat hasil yaitu seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai kebutuhan fungsional tanpa error signifikan. Sistem berhasil memperoleh input, menampilkan notifikasi otomatis, dan menghasilkan laporan evaluasi KPI dengan akurat dan konsisten. Dan selanjutnya atau yang terakhir ada pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance. Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem diimplementasikan untuk memastikan sistem berjalan optimal, aman, relevan dengan kebutuhan organisasi secara berkelanjutan. Pada pemeliharaan dan perbaikan terdapat dua yang perlu dilakukan adalah bug fixing dan update atau identifikasi dan perbaikan bug secara berkala, pembaruan fitur sesuai kebutuhan pengguna, serta peningkatan keamanan sistem secara rutin. Lalu ada peningkatan performa, otomatis performa sistem, pemantauan life cycle aplikasi, serta dukungan teknis berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan skalabilitas sistem. Dan yang terakhir, kita masuk ke jadwal pelaksanaan. Timeline pengerjaan tugas akhir mencakup tahapan utama selama 9 bulan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis menggunakan metode waterfall untuk memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur, efisien, dan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Di sini untuk analisis kebutuhan terdapat di bulan pertama dan kedua, dan pengumpulan data produksi dan distribusi di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu perancangan sistem di bulan ketiga, implementasi di bulan ketiga, pengujian di bulan keempat, evaluasi di bulan kelima dan 6, penyusunan laporan di bulan ke-6, 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem efektif. Kesimpulan, sistem informasi manajemen pihak ketiga berbasis web terbukti efektif untuk memonitoring kontrak dan evaluasi kinerja berbasis KPI secara terpusat dan terdokumentasi. Terus ada digitalisasi, yaitu digitalisasi pengelolaan dan data pihak ketiga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi human error, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih akurat dan objektif. Selanjutnya ada fitur notifikasi otomatis membantu manajemen dalam memantau masa berlaku kontrak secara tepat waktu sehingga meminimalkan risiko keterlambatan dan pelanggaran kontrak. Dan yang terakhir ada saran dan pengembangan. Terdapat 3, yaitu pertama ada integrasi keuangan, mengintegrasikan modul keuangan dan pembayaran ke dalam sistem untuk mendukung pengelolaan transaksi, invoice, dan pembayaran kepada pihak ketiga secara otomatis dan terpusat. Lalu ada keamanan cyber, yaitu menambahkan fitur keamanan cyber tingkat lanjut seperti enkripsi data, autentifikasi 2 faktor, dan audit log untuk meningkatkan perlindungan data kontrak dan informasi pihak ketiga. Lalu ada aplikasi mobile, pengembangan aplikasi mobile companion berbasis Android atau iOS agar pengguna dapat memantau kontrak, menerima notifikasi, dan melakukan evaluasi KPI kapan saja dan di mana saja. Sebelumnya di tahap perancangan sistem saya membuat alur sistemnya. Di sini seperti biasa terdapat 3 role, yaitu admin, manager, dan supervisor. Dengan mereka semua berhasil login, dan nantinya dari login akan diarahkan ke dashboard masing-masing. Untuk admin sendiri, seperti yang sudah disebutkan, ada kelola data, monitoring masa berlaku kontrak, dan notifikasi kontrak akan berakhir, dan hasil laporan. Selanjutnya ada manager, yaitu lihat data pihak ketiga, lihat kontrak, lihat monitoring kontrak, lihat laporan hasil KPI, analisa, dan evaluasi. Dan supervisor, pilih data pihak ketiga, input nilai KPI, proses perhitungan, tampilkan hasil, dan evaluasi. Dan mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.